Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kami bersyukur buat pagi hari ini kami boleh kembali beribadah di dalam minggu menyambut, merayakan Paskah. Di dalam minggu mempersiapkan kami ibadah Jumat Agung, memaknai pengorbanan Kristus bagi setiap kami. Kiranya firman-Mu mulai berbicara kepada setiap kami dan kembali menuntun kehidupan kami, mengingatkan, meneguhkan, menguatkan, bahkan juga menegur kami hari ini. Berkati hamba yang sudah mempersiapkan, boleh menjadi berkat buat setiap jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Tidak kebetulan saya ternyata pas melayani bersama dengan rekan-rekan pastutri dari GKY Puri, saudara-saudara. Tidak kebetulan ya, tahu-tahu saya dikasih tahu minggu lalu, wah nanti ada yang paduan suara dari rekan-rekan di GKY Puri. Dan bersyukur banget ketika datang di tempat ini, lihat ruangannya berbeda. Tadi agak pangling ya, ini jalannya kemana, toiletnya di mana, dan sudah bagus. Dan puji Tuhan, Tuhan memberkati kita untuk bisa mengalami dengan tubuh kita berkat Tuhan yang nyata, yaitu berkat melalui ruangan di tempat ini. Dan saya percaya semoga ini memperkuat kita semangat untuk melayani dan beribadah. Hari ini kita akan membuka Alkitab kita, Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Tema hari ini adalah biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat penguburanku. Mari kita membuka Alkitab bersama, Yohanes 12 ayat 1 sampai yang ke-8. Saya akan bacakan buat setiap kita. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita melihat ini, kita harus melihat konteks dari ada Alkitab dan bagian ini. Dan kalau kita melihat bagian tadi, kita akan melihat penulis menuliskan dengan keras, dengan sangat tegas bahwa bau minyak narwastu semerbak di seluruh rumah itu. Mungkin kita tidak begitu memperhatikan tentang bau-bauan di dalam budaya sekarang. Tetapi kalau kita tinggal di dalam budaya timur dekat kuno, bau-bauan adalah sesuatu yang penting di dalam ibadah, penting di dalam rumah, penting di dalam perayaan. Sayangnya kita orang Kristen kadang-kadang kita tidak concern di situ. Tapi kalau saudara-saudara tahu, hal itu pun terjadi di dunia ini. Ketika Anda pergi hotel-hotel tertentu yang punya konsep tertentu, bau-baunya itu sangat berbeda. Sehingga apa? Ternyata katanya manusia itu sangat mengingat bau daripada pandangan ataupun pendengaran, saudara-saudara. Dan itu terbukti secara ilmiah. Beberapa orang-orang yang mengalami ruda paksa pelecehan seksual sampai bertahun-tahun, dia tidak lupa bau dari tubuh orang yang melakukan tindakan kekerasan kepadanya. Dan ternyata di dalam ibadah, Tuhan juga melihat bau-bauan sangat penting. Mall sebetulnya juga ya. Hotel-hotel yang bagus juga. Karena apa saudara-saudara? Bau-bauan adalah lambang kemewahan. Jadi kadang-kadang kita perlu memikirkan di dalam ibadah, ketika datang bau apa yang menjadi sesuatu yang kita ingat. Betul ya? Karena kita selalu ingat bau-bauan itu, dan itu memorable. Kalau kita lihat di hotel yang baunya atau ambience-nya Japanese gitu ya, nanti baunya berbeda saudara-saudara. Nanti kalau baunya lebih ke arah seperti di Bali, itu ada bau-bau yang berbeda dan kesan mahal banget. Bahkan beberapa hotel perfume yang diberikan itu adalah merek-merek tertentu yang mahal saudara-saudara. Karena mereka melihat bau-bauan itu sangat penting.
Dan tidak kurang Tuhan juga melihat bau-bauan di Alkitab, ada bau-bau tertentu yang sangat penting. Sayangnya kekristenan kurang menubuh, kurang menghargai tubuh sehingga tidak konsen hal itu di gereja, saudara-saudara. Terutama khususnya di dalam ibadah. Ada bau yang memori sehingga ketika bau itu kita teringat akan sesuatu. Saudara-saudara, bau minyak wangi itu sesuatu yang penting di dalam ibadah. Di dalam ibadah tidak hanya itu. Di dalam pesta-pesta pernikahan saudara-saudara, bau itu sangat penting. Sehingga orang pada zaman itu juga berlomba-lomba. Kira-kira kalau aku mengadakan pesta, orang yang datang harus kerasa baunya. Sehingga orang-orang yang kaya berusaha mengumpulkan wangian yang mahal dan ketika pernikahan anaknya, pernikahan keluarga, bau-bau itu dipecahkan atau disemerbakkan di dalam satu ruangan sehingga orang bisa merasakan, wah ini kayaknya kaya banget, kayaknya dia diberkati banget. Karena apa? Baunya itu bener-bener kita nggak bisa ingat. Ya, kita nggak bisa lupa, sorry ya. Maka bau minyak wangi juga berbeda-beda ya saudara-saudara. Yang kurang bau, yang harga murah sama mahal berbeda-beda, betul? Dulu saya di sekolah teologi kita bandel karena stres mengerjakan tugas. Kalau ada yang ulang tahun kita beli parfum yang sangat murah, kita semprotin seluruh badannya, saudara-saudara. Ini kerjaan anak-anak teologi ya. Karena saking stresnya kita semprot sehingga dia seharian baunya nggak enak banget, saudara-saudara ya. Tapi bau ini berbeda karena apa? Pada zaman itu orang kaya biasanya memberikan parfum di dalam sebuah pesta. Dan secara puitis mereka mau menyatakan apa? Wangi parfum ini lebih mahal daripada cinta itu sendiri ya. Jadi ini sesuatu yang penting dan mungkin ketika Maria sedang menabung uang yang sangat mahal, minyak mahal itu saya yakin awalnya tidak didesain untuk Yesus, betul? Mungkin dia sedang mempersiapkan suatu hari, aku punya keluarga, aku akan pecahkan separuh. Mungkin seperempat buat orang-orang yang dekat, buat keponakan, buat saudaraku, buat sepupuku, atau bahkan untuk sendiri. Aku mempersiapkan, menabung dengan sungguh-sungguh. Sehingga apa? Sehingga di satu pernikahan aku akan curahkan minyak itu sehingga ruangan itu setiap orang yang datang segar membau itu semua saudara-saudara. Dan terbukti secara ilmiah sekarang bau-bauan essential oil itu bisa menciptakan yang namanya analgesik. Analgesik itu sebuah saat kalau kita sedang sakit, kita bau tertentu, stres kita reduce, berkurang. Dan kita bisa lebih tolerate sama pain. Kita bisa lebih handle yang namanya sakit. Ya, kalau stres coba pada yang mau pingsan bau minyak kayu putih, saudara-saudara bau apa? Karena itu bisa reduce pain. Ya. Dan di sini kita melihat di dalam satu momen saya percaya Maria ketika melakukan itu dia tidak ada persiapan. Tahu-tahu dia melihat Yesus, mungkin dia sudah bisa melihat Yesus ada sesuatu beban berat. Karena kita percaya Maria dekat dengan Yesus, betul? Maria pasti pernah mengalami perjumpaan cinta yang begitu dahsyat. Maka saya tidak heran banyak anak-anak muda, anak kita, ponakan kita, kenalan kita, kerabat kita. Ketika mereka menikah, mereka rela mengeluarkan uang yang begitu banyak di dalam sepersekian jam. Karena Maria melakukan itu. Karena dia tahu dia menikahi orang yang sangat dicintai. Dan dia rela memberikan itu. Dan saya percaya Maria tidak planning itu. Tapi begitu dia melihat Yesus. Mungkin tubuh Yesus sudah mulai ngerasa beratnya. Ada stressful. Dan dia pengen memberikan. Dan mendadak dia pecahkan parfum. Yang adalah masa depan dia. Untuk menunjukkan bahwa cintanya kepada banyak orang. Hari itu dipecahkan di kaki Yesus. Sesuatu yang penting. Tidak dipecahkan di badan Yesus. Di kaki justru tempat yang paling kotor pada zaman itu. Karena sepatunya nggak seperti hari ini. Ya. Setelah melewati perjalanan biasanya cuci kaki. Jadi kalau kita kasih sediain kaki, cuci kaki, dicuci sama seseorang itu sudah penghormatan. Karena yang mencuci kaki biasanya budak. Atau anak yang paling muda di keluarga itu. Tapi ini Maria cuci kakinya tidak dengan air, dengan minyak yang mahal. Tabungan dia yang sangat lama, yang mau membahagiakan orang-orang yang dicintai. Dia pecahkan itu di kaki Yesus. Di bagian yang kotor sebagai orang-orang timur dekat kuno. Seperti itu. Mengapa Maria bisa melakukan itu? Karena saya percaya dia mengalami encountering with Jesus. Dia mengalami perasaan cinta yang dirasakan ketika berjumpa dengan Yesus. Dan perasaan cinta itu ketika dalam, dia tahu mungkin Yesus ketika datang itu ada beban yang berat. Dan dia bisa merasakan. Karena orang zaman dulu saudara beda sama zaman sekarang.
Orang dulu sangat intuitif, betul ya. Makanya banyak, dulu saya nggak setuju kenapa itu orang tua menjodoh-jodohkan. Nggak mau saya dijodohkan. Tapi setelah sekarang jadi orang tua, kayaknya mama saya setiap saya putus cinta, lagi sedih tahu ya, padahal ditutupin. Ya. Karena ada satu kedekatan yang menubuh, sehingga Maria sebagai seorang wanita yang peka, yang mengalami cinta Tuhan Yesus, dia ngerasain kedekatan itu, dan dia rela memberikan yang terbaik di dalam satu momen. Satu momen dipecahkan semua, dan mungkin saudara-saudaranya terkejut dan terdiam pada masa itu, saudara, pada waktu itu terjadi, ya. Dan luar biasa dikatakan apa? Minyak ini adalah sesuatu yang mahal sekali karena gaji 1 tahun. Kalau gaji kita 10 juta, berarti minyak ini harganya adalah 120 juta, saudara-saudara. Di dalam sepersekian menit itu habis dan lenyap. Kalau terjadi hari ini kita akan ngomong apa? Ini gila nih orang, ya, melakukan itu. Tapi kalau pada zaman itu sebelum Yesus, ya, Yesus meninggal, ada seorang wanita yang melakukan tindakan gila karena dia pernah mengalami perjumpaan yang dekat dengan Yesus. Saya percaya, mungkin Yesus mengatakan itu gila, tetapi dia menerima karena dia tahu hati wanita ini dengan tulus, dengan kerendahan hati, dia mau meminyaki kaki Yesus. Tetapi saudara-saudara, ternyata ada sesuatu unik di bagian yang sangat luar biasa ini. Ada seorang murid yang bernama Yudas komplain. Dan komplainnya pakai firman Tuhan, in the name of sedekah. Saudara, kata sedekah itu sebetulnya di dalam bahasa Ibrani sadakah, artinya righteousness, kebenaran. Maka melakukan sedekah, kalau di dalam perspektif Yahudi, itu melakukan kebenaran, melakukan keadilan kepada apa? Kepada orang-orang yang mengalami ketidakadilan. Makanya banyak orang-orang yang dianggap mengalami ketidakadilan adalah orang-orang yang miskin, walaupun tidak semua orang miskin adil, betul? Tapi sedekah dilakukan kepada sebuah keadilan, kepada orang-orang yang karena tertindas, akhirnya dia mendapatkan uang dari orang-orang Yahudi. Bahkan anak-anak Yahudi sejak kecil punya 2 tabungan. Satu tabungan untuk dia, satu tabungan tulisannya sedekah. Untuk apa? Dikumpulkan suatu hari, dipecahkan dengan tangan mereka. Mereka memberikan kepada anak-anak teman-teman yang di bawah mereka, saudara-saudara. Itu perbuatan sedekah. Dan Yudas malah bilang ini parfumnya harga 1 tahun loh, mahal banget. Marianya gak peduli, udah gak mikirin 1 tahun, hari itu wah piar, selesai sudah. Dia ngumpulin 1 tahun lagi, dia kaget mungkin waktu itu. Tapi Yudas lihat ini 1 tahun, berarti Yudas konsennya sangat uang. Oke? Kalau enggak, mengapa dia melihat sampai detail 1 tahun, dan ini bagus banget ketika dilakukan dan diberikan kepada orang miskin. Saudara-saudara, jadi kita bisa loh jadi kayak Yudas ini. Sebetulnya di batin kita bukan kita konsen sama orang miskin, karena kita konsen sama duitnya. Karena kita pelit, karena kita nggak generous, akhirnya kita bisa lihat kayak Yudas, sayang banget itu bisa digunakan untuk orang miskin. Tapi memang ketika diberikan dibebaskan, belum tentu saya percaya dilakukan untuk orang miskin. Yang Yesus concern bukan ketika dilakukan untuk orang miskin. Saya percaya ketika Yudas betul-betul memberikan untuk orang miskin, Yesus akan appreciate it, betul? Akan hargai itu. Yang konsennya adalah di hatimu tidak seperti itu. Yang kamu katakan seperti itu. Tapi ketika engkau melakukan itu, dan itulah yang ada di hatimu, itulah yang terpenting. Dan ini yang dilakukan Maria. Dari hatinya yang cinta, dia sampai tidak memikirkan harga itu dan dia pecahkan, saudara-saudara. Dan hati-hati ketika kita bisa menjadi dengan Yudas. Sebagai hamba Tuhan juga harus hati-hati ketika tidak senang dengan sesuatu. Saya gampang sekali menggunakan ayat-ayat untuk meneguhkan sesuatu yang di hati saya. Sebetulnya bukan karena mengingatkan kasih, tapi karena saya tidak suka, saudara-saudara. Sebagai rekan pelayanan, kita atas nama kebenaran, atas nama uang Tuhan, sebetulnya karena dibalik itu adalah ego kita ketika kita melayani, betul? Sebagai jemaat kita merasakan tertentu, kita mengkritik tertentu pemimpin di gereja ataupun majelis. Sebetulnya bukan hati yang mencintai, tetapi di balik itu adalah ada hal yang lain yang tidak baik, saudara-saudara. Jadi ketika menjelang kematian Yesus, ada hal-hal ini yang juga diungkap oleh penulis Alkitab, betul ya? Jadi ada orang yang betul-betul bisa memberikan yang terbaik. Sampai dia gak mikir lagi. Sampai orang di sekitarnya mungkin bilang dia goblok banget lu, bodoh banget lu. Itu mahal. Tapi ada orang-orang yang bilang, iya bodoh banget. Karena harusnya buat orang miskin. Tapi hatinya tidak merasakan cinta Tuhan. Dan tidak ada cinta buat orang-orang miskin itu, saudara-saudara. Maka di dalam menjelang
peringatan kita akan pengorbanan dan kematian Kristus, kita harus mengoreksi diri kita. Kira-kira kita orang yang mana? Jangan berpikir, oh aku orang yang A, seperti Maria. No, saudara-saudara, kita bisa orang yang A, betul? Tapi kadang-kadang di dalam kebodohan kita, di dalam keterancaman kita bisa melakukan kesalahan-kesalahan yang seperti dilakukan Yudas, betul? Nggak peduli hamba Tuhan, nggak peduli majelis, nggak peduli jemaat. Kita juga bisa melakukan itu. Maka terus kita meminta Tuhan. Tuhan, ini hatiku, selidiki dan murnikan. Bagaimana kita belajar hati kita murni? Ketika kita terus bertanya, Tuhan, kemarin aku murni. Hari ini apakah aku murni? Tolong Tuhan. Dan ketika kita jatuh menjadi tidak murni, Tuhan, hari ini aku tidak murni. Di balik kata-kataku yang ngomong atas nama firman, atas nama kebenaran, ada kekecewaan, ada kekesalan sebetulnya karena saya tidak suka dengan orang itu. Tuhan, ampuni aku, murnikanku. Jadi bagaimana kita menjadi murni dan meminta dimurnikan? Ketika kita sadar kita tidak selalu murni, oke? Saudara-saudara, kita akan lanjutkan dan di sini kita melihat ada act of devotion. Selain Maria mengalami perjumpaan dengan Kristus yang nyata, ya, perjumpaan cinta yang nyata, kan hanya cintalah yang bisa melakukan tindakan-tindakan rasional, betul? Kalau kita belajar otak kita, ternyata orang yang mencintai saudara-saudara, itu otak rasionalitasnya itu berkurang, ya. Sehingga dia bisa melakukan tindakan-tindakan gila. Orang yang beragama dikatakan kadang-kadang momen tertentu rasionalitas kitanya berkurang. Maka anak kita ketika jatuh cinta diomongin kayak apapun gak bisa, saudara-saudara. Mana memang rasionalitasnya berkurang. Tapi ketika dia kesel sama pacarnya, dia benci. Ternyata saudara-saudara otak rasionalitasnya itu lebih kenceng. Ya, itulah saudara-saudara. Jadi apakah orang yang beragama tidak pakai otak? Tidak, melampaui otaknya saudara-saudara. Karena cinta itu sebuah kebodohan. Cinta itu sesuatu yang melampaui rasionalitas. Bukan gak pakai rasionalitas. Ada rasionalitas. Tetapi rasionalitas itu karena cinta dilampaui. Dan disitulah tempat iman. Karena agama, karena kekristenan berbicara tentang cinta. Dan Tuhan adalah cinta. Maka kalau kita berkata cinta Tuhan adalah cinta yang beyond rationality. Saya menghindari irrational, tapi saya menggunakan kata beyond rational. Melampaui rasionalitas kita, cinta itu. Dan di sini dilakukan apa? Maria mengelap kaki Yesus dengan rambutnya. Saudara, rambut di dalam budaya Yudaisme dan Ancient Near East sebagai kehormatan, kemuliaan, keberhargaan dari seorang wanita. Maka kalau kita lihat 1 Korintus 11, wanita bahkan rambut itu penghormatan. Tidak hanya penghormatan, mereka nggak boleh dikepang-kepang yang aneh, tapi diberikan head covering atau veil, kerudung saudara-saudara, untuk menunjukkan kehormatan daripada rambut itu. Dan kalau kita melihat tradisi itu sampai sekarang masih ada. Kalau saudara lihat pernikahan-pernikahan ratu-ratu ya di England, bahkan kalau nonton film cowboy, ketika mereka datang ke gereja, mereka pakai topi-topi yang indah, betul ya? Ya, itu sebetulnya tradisi dari Alkitab yang head covering. Kerudung yang menutupi kepala wanita itu digantikan dengan topi-topi ada bunga yang indah untuk menunjukkan kemuliaan, kehormatan, dan mereka datang ke gereja dengan topi-topi, ya. Film-film cowboy itu ya. Dan juga ketika pernikahan-pernikahan ratu, raja-raja, mereka menggunakan head covering, topi-topi yang indah. Dan itu ditaruh di kaki Yesus dan dielapkan. Artinya apa? Seorang Maria, karena mengalami perjumpaan cinta dengan Tuhan, dia rela jadi budak cinta, ngurusin kakinya Yesus. Ya. Kalau kita lihat ketika kita percaya, kita sukses, kita punya bisnis, hidup kita udah enak. Kalau minggu kita mau kerja lagi, kalau kita mau berguna lagi, api kita latihan paduan suara di gereja ya. Itu berapa jam, terus kita melayani lagi, rapat lagi, masih Sabtu jalan-jalan lagi sama sesama rekan Pak Surti. Itu gunakan waktu yang banyak, itu bisa untuk apa saudara-saudara? Tapi seolah-olah kita melakukan itu untuk tidak ada gunanya. Dan karena itu adalah wujud cinta kita kepada Tuhan kita, amin. Ya, Maria melakukan lebih dari itu. Dia gunakan rambutnya untuk menyeka kaki Tuhan Yesus. Kehormatannya direndahkan. Maka Tuhan Yesus melihat ini sesuatu yang luar biasa. Dan wanita ini, setiap kita mengingat akan pengorbanan Kristus, kita juga ingat pengorbanan seorang wanita yang menggunakan rambutnya untuk menyeka kaki Yesus. Ini sesuatu yang luar biasa di dalam Alkitab. Bahwa memang di Alkitab
para wanita diberikan tempat yang begitu dahsyat. Mereka yang menyongsong ketika kebangkitan, betul? Mereka yang juga mengurapi sebelum kematian Yesus dengan kehormatannya. Saudara-saudara, tidak disebutkan pria di sini, saudara-saudara. Saudara-saudara, ada sebuah film yang mendapatkan Academy Award beberapa tahun yang lalu berjudul Departures. Departures. Ini seorang film, seorang pemain cello orkestra di Jepang, tapi akhirnya orkestra itu tutup karena perkembangan modern. Dia akhirnya pulang ke kampung, dia kerja dan dia cari kerjaan. Oh, dia melihat ini ada pekerjaan yang departures. Oh, dia pikir ini adalah pekerjaan mengirimkan orang travel dari agent dari satu kota, liburan dan segala macamnya, menghantarkan orang departures. Dan dia mendaftar pekerjaan itu, satu-satunya pekerjaan yang dia dapatkan. Ternyata arti departures itu, saudara-saudara, pekerjaan memandikan mayat. Ya. Jadi dia kaget, iya yang diberangkatkan itu mayat-mayat dan jenazah-jenazah. Dan dia akhirnya karena nggak ada kerjaan, dia kerjain itu saudara-saudara. Dan di Jepang ternyata sebelum jenazah itu meninggal, itu harus didandani begitu cantiknya, dipersiapkan, ada prosesnya, ada ritualnya yang disaksikan dengan keluarga. Dan itu adalah satu momen yang penting di dalam memberangkatkan jenazah. Saya sudah cek itu sama anak dari Semu Wiwi gitu ya. Benar-benar gitu ya. Departures itu seperti itu saudara-saudara ya. Dari teman-teman yang sedang ke Jepang. Dan ternyata setelah dia memandikan jenazah itu saudara-saudara, dia mulai menghargai, lihat orang setiap ketika dimandikan, didandani nangis, keluarganya nangis dan bahagia, ternyata cantik, dia bisa pergi dengan damai, mereka bahagia. Dia mulai menghargai pentingnya tubuh. Dan ketika dia pulang, dia lihat istrinya, dipeluk tubuhnya dan dia menangis karena dia mulai menghargai sesuatu yang sensing, yang tubuh yang dianugerahkan Tuhan itu, saudara-saudara. Dan suatu ketika dia cerita, ketika sama istrinya ke satu sungai, dia bilang, bertahun-tahun lalu sebelum ada tulisan, kamu mengirimkan seseorang batu sesuai dengan perasaan kamu. Dari berat dan permukaannya, mereka akan tahu bagaimana perasaan kamu. Jika batu itu smooth, mereka akan lihat kamu bahagia. Dan jika batu itu kasar dan berat, mereka akan ngerasain bahwa kamu sedang khawatir. Jadi kalau saya khawatir sama anak saya kirim batu yang kasar dan berat. Artinya papa itu khawatir. Kalau semut, papa bahagia, kamu bahagia, saudara-saudara. Dan istrinya tanya, siapa yang kasih ini? Yang kasih cerita kamu, papaku. Dan dia baru cerita, papamu sekarang di mana? Papaku pergi ninggalin mamaku. Ceritanya sih bagus, tapi hidupnya brengsek banget. Ya. Dan suatu hari, dia benci banget sama papanya sampai akhir nggak bisa melupakan, dan suatu hari dia mendapatkan telepon bahwa papanya sakit tapi dia nggak mau datang. Dia tidak mau datang karena papanya sakit. Dan ketika papanya meninggal, akhirnya istrinya bilang, kamu pergi, udah pergi aja. Ketemuin papamu. Dan dengan berat hati dia temuin papanya, dan ternyata papanya sedang dipersiapkan untuk dimandikan, diberangkatkan, saudara-saudara. Dan ketika dipersiapkan karena dia seorang ahli yang ngerti ritual, dia marah sekali. Kenapa mereka tidak memperlakukan dengan appropriate? Dia bilang, sudah, hentikan semua. Dia mengulangi dari awal memandikan jenazah papanya. Wah, itu momen yang penuh dengan air mata. Dia sentuh orang yang paling mengecewakan, yang paling dicintai dan paling dibenci. Dia mandikan, dia betulin senyumnya, dia betulin pakaiannya segala macam. Dan ketika dia melihat tangan bapaknya, ada genggaman tangan bapaknya, dan ketika dia membuka tangan itu, ada batu yang jatuh, saudara. Ya. Ini adalah sebuah simbol kematian. Ada tanda yang diberikan untuk menunjukkan cinta. Ternyata bapaknya sampai meninggal, walaupun dia meninggalkan, ternyata bapaknya tidak menikah lagi, hidup sebatang kara, dan menjelang kematiannya dia pegang batu. Dan itu momen yang sangat penting, karena pria ini akhirnya tahu bapaknya ini melihat itu terus dan tidak pernah melupakan dia. Saudara-saudara, ada tanda daripada sacrifice. Ada tanda bau-bauan harum yang diberikan untuk menunjukkan cinta kita. Yang meaningful kepada seseorang ketika kita mengasihi, mencintai. Dan pertanyaannya adalah, berapa banyak tanda apa yang pernah kita berikan untuk Tuhan sebagai bukti cinta kita? Tanda yang penuh dengan penderitaan, tanda yang penuh dengan pengorbanan yang kita berikan di kaki Tuhan sebagai tanda bahwa kita adalah orang-orang yang mencintai cinta Tuhan. Apakah kita ingat tanda itu? Sudah, suatu hari ada seorang anak muda, ya, salah satu adik bimbing saya.
Dia sedih sekali karena dia mau menikah, ternyata ketika dia mau menikah dia tidak kaya, dia pekerja yang baik. Ketika dia mau menikah ternyata papanya kehilangan pekerjaan. Dan dia anak pertama, saudara-saudara, dia berpikir aku harus menikahin anak orang. Dan sekarang papaku kehilangan pekerjaan, jadi aku harus nanti menanggung keluargaku. Dan aku harus menanggung istriku. Bagaimana? Dia ketakutan, diam. Dan suatu hari saya tanya, kenapa kamu sedih? Baru dia cerita, dan waktu itu saya berdoa, saya peluk dia, saya berdoa di mobil, di depan gereja, saudara-saudara. Dan waktu itu saya digerakkan Tuhan. Kasih berkat buat nih anak. Yang membuat dirimu sacrifice. Waktu itu saya pikir kalau saya kasih duit pasti dibalikin, betul ya. Karena dia tahu hamba Tuhan juga gak kaya-kaya banget, saudara-saudara. Saya memikir otak waktu itu saya tidak punya uang karena pandemi. Saya harus bertahan, hidup dengan keluarga saya. Karena saya part time, saya bukan full timer, saudara-saudara. Ya, dan part time sebagian besar saya hidup dari juga berkhotbah. Jadwal-jadwal di luar, saudara-saudara. Karena ini pilihan saya, gereja sudah sangat memperhatikan, tapi itu cara hidup dan Tuhan, saya harus berjuang dengan hidup saya, saudara-saudara, waktu itu. Tapi saya tergerak memberikan sesuatu. Akhirnya saya bilang sama istri saya, itu gak ada uangnya, saya bilang, saya pengen kasih sesuatu kepada anak ini sebagai tanda, saya ada bareng sama dia. Sebagai tanda, cinta itu ada buat dia. Dan saya akhirnya memutuskan beri sebuah Kindle device, itu sekitar 1 juta ke atas. Dan saya, yang aku kayaknya mau beliin ini, nanti aku akan isi buku-buku rohani, nanti kan gak bisa dibalikin ya, kalau benda ya saudara-saudara. Kalau uang gak dibalikin ya, kalau benda gak bisa dibalikin. Dan kita doa, yuk kita doa berkat Tuhan buat orang ini. Saudara, kadang-kadang kita perlu berdoa, bukan untuk Tuhan memberkati kita. Tuhan, aku pengen jadi berkat, bless me, berkati aku. Dan puji Tuhan saudara-saudara, ada berkat yang datang, saya ada berkhotbah di satu tempat. Dan pas, jumlahnya nggak jauh-jauh dengan apa yang saya doakan. Dan hari itu saudara saya bersuka cita, saya belikan. Dan ketika di gereja saya kasih ini anak. Dan saya lihat ada mata yang berkaca-kaca dan saya bahagia berkaca-kaca. Untuk menunjukkan apa, saya cinta sama kamu. Saya peduli sama kamu. Saya memberikan ini terbatas, tapi ini bukan harganya. Tapi yang penting adalah ada buku-buku rohani ketika di dalam perjuangan ini. Kamu bisa ada, paling enggak aku ada buat kamu sebagai teman, saudara-saudara. Ya, ini sesuatu yang saya rasa tidak mungkin saya lupakan dan dia lupakan seumur hidup. Dan saya mengatakan, saya tahu, saya kalau kasih uang kamu, gajimu juga lebih gede daripada saya. Nanti kamu balikin ketika kamu ada uang. Dia senyum saja, saudara. Dia, thank you, oh, thank you. Saudara-saudara, dan bagaimana tanda ini kita berikan, the sign of sacrifice. Bau harum ini kita berikan kepada Yesus. Yang saat itu membutuhkan, luar biasanya Tuhan kita. Saat itu membutuhkan cinta, butuhkan dekapan saudara-saudara. Karena dia juga manusia, murni 100%. Maka dia butuh murid-murid ada di samping dia. Dan ternyata dia melihat ada seorang wanita yang tidak diminta berada di samping dia. Memecahkan sesuatu yang mahal. Saya percaya itu menjadi kekuatan yang dahsyat buat Yesus. Sementara murid-murid nanti tertidur. Ada seorang wanita yang memecahkan itu yang sangat mahal. Saya percaya kalau itu aromanya masih ada. Yesus tidak pernah melupakan tanda pengorbanan yang begitu dahsyat. Saudara-saudara. Dan apakah kita punya memori ingat? Memori atau ingatan. Kita sudah memberikan sebuah tanda yang indah melalui perbuatan kita. Tidak harus sesuatu yang mahal. Tenaga kita. Masa tua kita, masa muda kita, keahlian kita, bahkan kedekatan kita dengan orang yang paling kita cintai, itu bisa menjadi sebuah bau-bauan yang harum yang kita berikan Tuhan. Ketika hari ini khotbah ini kita dengar, punyakah kita memori akan tanda yang kita sudah berikan kepada Tuhan untuk menyatakan cinta kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, di dalam 2 Korintus 2 ayat 15 mengatakan, for we are the aroma of Christ to God among those who are being saved and among those who are perishing. Kita adalah aroma. Kita adalah wangi-wangian. Ya. Kita jarang wangi-wangian di gereja, jadi kita wangi-wangian, saudara-saudara. Tapi kalau gereja kita wangi, ya, kalau gereja kita harum, kita tahu segernya datang di gereja. Seger sekali, saudara-saudara. Dan kita adalah kesegaran itu. Aroma Tuhan yang dirasakan oleh orang-orang yang berjumpa kita. Sehingga dia merasakan baunya Tuhan kayak gini ya.
Bau busuk atau bau harum, atau bau yang menyegarkan, atau bau yang menguatkan, bau yang membuat aku bisa nahan dari rasa sakit ketika harus mengalami penderitaan, betul? Banyak di gereja teman-teman kita punya penderitaan yang kita nggak bisa selesaiin, betul? Tapi paling tidak kita datang untuk bisa berikan harum, bau harum sehingga dia ngerasain, gue bisa nahan. Saya punya teman, aduh setiap bulan ada aja masalahnya. Nanti anaknya sakit, orang tuanya sakit. Sampai dia bilang, gue gak ada waktu untuk istirahat. Ketika dia chat saya cuma bilang, saya jawab apa ya, saya bingung. Akhirnya saya ngomong sama teman saya bingung loh, kamu ngechat, struggle, saya bingung. Saya bilang, terus dia bilang, kok gue juga bingung loh, kok masa beritanya negatif terus. Akhirnya kita ketawa bareng sama-sama bingung. Terus dia thank you ya kita udah ketawa. Paling gak gue bisa reduce sedikit pain saya. Ketawa bersama, duduk, makan bareng. Itu bisa analgesic. Mengurangi dia. Kekuatan dia untuk bisa berhadapan dengan pain. Itu tubuh saudara-saudara. Kita kurang menghargai tubuh. Aroma apa yang kita mau berikan Tuhan kepada Tuhan menjelang Paskah itu. Atau kita ingat kita sudah pernah memberikannya. Saya akan akhiri dengan sebuah cerita saya pribadi. Aroma apa yang saya berikan ketika saya memikirkan Tuhan. Dan aroma apa yang saya langsung teringat almarhum mama saya yang dia berikan. Yang dia berikan adalah ketika dia punya anak pertama. Kami bukan keluarga yang kaya. Dan dia akhirnya mendengar anaknya bilang, aku dipanggil jadi hamba Tuhan. Dia sudah sekolahkan dengan berat. Anak pertama yang dia pikir bisa nanti hidupnya lebih baik. Nggak susah seperti dia. Dia berjuang gimana caranya kerja untuk bisa kuliahin saya. Setelah kuliah S1, saya mau jadi hamba Tuhan. Ketika saya bilang, aku mau jadi hamba Tuhan, dia sedih. Tapi dia bilang, ya udah, nggak apa-apa. Kenapa kok mama rela? Karena dulu ketika kamu SMA, kamu sakit liver, nggak sembuh-sembuh, sekitar 6 bulan. 3 bulan, saya nggak sembuh-sembuh sakit. Saya seorang atlet basket, dan waktu itu wushu juga. Dan itu membuat liver saya kena hepatitis, saudara-saudara, sehingga saya tidak bisa olahraga lagi. Dan itu nggak sembuh-sembuh. Dan suatu hari mama saya berdoa, Tuhan, sudah gak kuat melihat anakku sakit, tolong panggil dia, karena dia gak kuat. Jadi saya udah didoakan untuk mati saudara-saudara ya. Ternyata sembuh ya, ternyata sembuh. Dan mama saya berpikir, oh berarti waktu aku serahkan udah bukan milikku, milik Tuhan. Maka ketika kamu ngomong kamu jadi hamba Tuhan, mama harus serahkan. Karena mama udah berdoa panggil kamu, ternyata kamu masih hidup. Dan saudara-saudara yang membuat saya belajar juga menyerahkan yang paling berharga adalah mama saya. Karena saya juga berpikir mama saya berat, mama saya berjuang ya. Memang di dalam family keluarga saya, mama saya yang lebih dominan yang bisa membuat keluarga kami bertahan. Ya. Dan ketika itu saya pengen banget ketika nanti bekerja, saya bisa berguna buat mama saya. Dan saudara ada harapan ketika saya masih kuliah, saya kerja delivery service, jarang kan sipit-sipit delivery service, ada untungnya sering dapat angpo saudara-saudara ya. Sering dapat, ini kasihan banget, putih-putih di jalanan, naik sepeda motor, nganter bakmi, kujanan ya. Tapi waktu saya bekerja melakukan itu setia, ambil kuliah saya kerja, kuliah kerja. Kadang-kadang saya jualan baju-baju ke kos-kosan teman saya cewek, boleh dikredit saudara-saudara ya. Saya melakukan itu ya, untuk saya berjuang buat hidup. Dan ada satu janji Tuhan yang indah. Suatu hari saya ketemu seorang manajer, pemilik restoran itu, dan ternyata dia restoran itu cuma buat hobi. Karena dia pengen bahagiain mamanya yang dulu restorannya kuno, akhirnya restorannya kalah sama yang baru-baru. Dia bikinin restoran yang bagus buat mamanya. Ternyata dia pemilik salah satu pabrik yang cukup besar di Surabaya. Dan dia melihat saya tiap hari kerja dengan semangat. Dia bilang, nanti kamu setelah lulus ikut saya. Saya kan cuma delivery kok, Bapak tahu enggak? Saya lihat kamu punya perjuangan dan saya bisa ajarin kamu untuk jadi manajer dan segala macam. Ada janji yang diberikan, tapi saya harus berikan untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan, dan saya harus tinggalkan menjadi berkat buat keluarga saya. Dan saya ingat sekali, sampai saya punya anak pertama, saya tidak bisa membelikan mama saya apa-apa. Ketika hamil anak saya pertama, saya masih cuma bawa mama saya naik sepeda motor pergi ke Tunjungan Plaza Surabaya. Saya cuma berikan sebuah jaket yang dia selalu pakai, saudara-saudara. Yang selalu pakai. Maka ketika malam itu, istri saya di rumah sakit, saya sama mama saya bilang, "Mah, aku ingat satu lagu loh. Ketika kau jadi hamba Tuhan, lagu ini yang bikin aku sedih." Saya nyanyiin sambil sama gitar dan mama saya di sebelah saya. Tiada lebih indah ku melayani Yesus, walaupun berat dan susah jalanku. Karena aku harus ninggalin mama.
sesuatu yang paling berharga buat Tuhan. Saudara, apa yang sudah kita berikan buat memberikan cinta kita buat Tuhan? Merelakan anak kita, merelakan diri kita, uang kita. Sehingga ketika kita tanya, ada loh yang pernah aku berikan. Dan aku juga mau belajar ketika Tuhan minta memberikan sebagai bukti cintaku buat Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan pujian yang sebelum firman, saudara-saudara. Bagian refnya aja, piano saja. Saya minta pujian sebelum firman. Silahkan slide-nya. Singer boleh membantu saya, piano saja. Mari kita, ref ini menjadi doa kita. Saya minta PPT, teks lagunya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Tuhan mencari hati yang hamba. Biarlah kita memberikan hati kita, cinta kita, yang ditandai dengan sebuah perbuatan untuk menunjukkan cinta kita kepada Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Mari kita semua bangkit berdiri, kita pujikan lagu ini. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalam. Selama apa saudara-saudara? Selama ku hidup, ku mau menyembah. Sebab apa? Sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang apa? Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada. Sekali lagi kita nyanyikan, kita taruh tangan kan kita di dalam. Kan Tuhan yang melihat rupa. Kita taruh tangan kanan kita di dalam. Bukan Tuhan yang memandang harta, hati apa? Hati hamba yang selalu Kau cari. Biar apa? Biar Kau temukan di dalam. Selama kami hidup, selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu. Sebab Engkau sangat berarti bagiku. Dengan sungguh katakan, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Terima kasih untuk cinta-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh memberikan yang terbaik sebagai sebuah tanda cinta kami kepada Yesus yang sudah mengasihi kami. Biarlah kami boleh memberikan anak kami, keluarga kami, pasangan kami, kekayaan kami, apa yang kami miliki, supaya Tuhan bisa merasakan juga, melihat bahwa kami walaupun terbatas mencintai-Mu Tuhan. Berkati setiap kami di dalam pergumulan kami, termasuk kami ketika menderita banyak pergumulan, banyak masalah yang mungkin kami juga sudah tidak bisa mengucapkan syukur melalui kata kami, tapi kami tetap datang ke rumah Tuhan, kami tetap melayani di tengah berat-berat itu. Mungkin mulut kami tidak bisa berkata apa-apa, tapi perbuatan kami adalah syukur yang terbesar. Ketika di dalam keadaan sulit, kami tetap datang setiap minggu melayani Tuhan sebagai bukti cinta kami yang terbatas untuk cinta Tuhan yang tidak terbatas. Berkati setiap kami Tuhan untuk setia memberikan yang terbaik. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, jemaat Tuhan di dalam pergumulannya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk.